Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan ibu dan kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Berdirinya Kerajaan Kediri tidak bisa dilepaskan dari adanya Kerajaan Kendang Pamulan. Pada masa Raja Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi dua. Hal ini dilakukan oleh Airlangga dengan tujuan agar tidak terjadi pertikaian antar keturunannya. Tugas untuk membagi kerajaan diserahkan oleh Empu Barada. Kerajaan Janggala di sebelah timur diberikan kepada putra sulungnya yang bernama Garasakan, dengan ibu kota di Kahuripan, meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Dan kerajaan Panjalu atau Kediri di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama Samarawijaya atau Jayawarsa dengan ibu kota Kediri yaitu di Daha. Raja-raja Kediri. Kerajaan Kediri itu pernah diperintah oleh 8 raja dari awal berdirinya sampai masa keruntuhan kerajaan ini. Adapun 8 kerajaan Kediri tersebut adalah: yang pertama, Raja Sri Jayawarsa. Lalu ada Raja Sri Bhameswara. Yang ketiga, ada Raja Prabu Jayabaya. Yang keempat, ada Raja Sri Sarwaswara. Yang kelima, ada Raja Sri Aryeswara. Yang keenam, ada Raja Sri Gandra. Yang ketujuh, ada Raja Sri Kameswara. Yang terakhir, ada Raja Sri Kertajaya. Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi, abad ke-13 Masehi, dengan pusat pemerintahnya di sekitar kota Malang, Jawa Timur. Setelah menjadi raja, Ken Arok bergelar Sri Rangga Regesa Batara Sang Amalwabumi. Ken Arok sudah berkuasa lama. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seseorang atas perintah Anusapati. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjaya kemudian berhasil dikalahkan oleh Ranggawuni. Ranggawuni memerintahkan Singasari dari tahun 2248 sampai 1268. Ia bergelar Srijaya Wisnuwardana dalam menjalankan pemerintahannya. Ia didampingi oleh Mahisa Cempaka yang membantu Ranggawuni memberontak pada Sandi Tohjaya, yang berkedudukan sebagai Perdana Menteri, bergelar Narasingamurti. Pada masa Wisnuwardana ditulislah prasasti Mula Malurung yang berisi tentang isinya menyebutkan pemberian hadiah di desa dan Dea Malurung oleh Wisnuwardana kepada Pranaraja. Juga disebutkan susunan raja di kerajaan Singasari pada tahun 1268 Masehi. Raja Wisnuwardana meninggal. Sepeninggal Wisnuwardana, pemerintahan kerajaan dipegang oleh putranya yang bernama Kertanegara. Raja-raja yang ada di Singasari. Yang pertama ada Ken Arok, lalu ada Anusapati, lalu ada Tohjaya, lalu ada Ranggawuni, dan terakhir Ratu Kertanegara. Masa kejayaan kerajaan Singasari yaitu terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bergelar Sri Maharaja Daraja Sri Kartanegara. Kartanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu, keruntuhan kerajaan Singasari. Keruntuhan kerajaan Singasari mulai terjadi ketika Kertanegara mengirimkan wakilnya ke kerajaan Melayu supaya mereka mengakui kekuasaan Kertanegara. Ia sudah lama mengetahui rencana Kublai Khan, yaitu Raja Mongolia yang ingin menginvasi dan menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari raja di Singasari yaitu Raja Kertanegara. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan ibu kotanya yang terletak di Trowulan. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah runtuhnya Kerajaan Kediri dan Singasari pada tahun Saka 1214 yaitu 1292 Masehi. Kertanegara gugur di Keraton Singasari karena serangan Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya pada saat itu
memimpin tentara Singasari dalam menghadapi serangan tentara Kediri terpukul mundur. Kemudian Raden Wijaya bersama pengikut-pengikutnya mengungsi ke desa Kudadu. Dalam prasasti Kudadu diterangkan bahwa Raden Wijaya diterima baik dan mendapat perlindungan dari kepala desa Kudadu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Madura untuk meminta bantuan dan perlindungan kepada Arya Wiraraja. Rombongan diterima oleh Arya Wiraraja. Di Madura itulah Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja menyusun siasat untuk merebut kembali tahta kerajaan yang dikuasai oleh Jayakatwa. Kejayaan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menggantikan Tribuana Tunggadewi. Hayam Wuruk setelah naik tahta bergelar Sri Raja Sanagara, mencapai puncak kebesaran. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk hampir seluas negara Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya terasa sampai keluar Nusantara, yaitu sampai ke Thailand atau Champa, Indochina, dan Filipina Selatan. Pada masa Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat, yaitu pertempuran di desa Bubat antara pasukan dari kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja yang akan menikahkan putrinya, yaitu Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Namun dalam perjalanan menuju Majapahit, yakni di Bubat terjadi perbedaan pendapat dengan pihak kerajaan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit mulai letus saat Gajah Mada wafat pada tahun 1364. Setelah itu Hayam Wuruk kesulitan untuk menemukan orang yang pantas untuk menggantikan Gajah Mada. Selang beberapa lama, akhirnya Hayam Wuruk pun juga wafat pada tahun 1389. Meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk berpengaruh sangat besar terhadap menurunnya pamor Majapahit. Selain itu, beberapa sebab keruntuhannya Majapahit diantaranya tidak adanya lagi raja yang cakep, letusnya perang saudara yang disebut Perang Paragreg, dan terjadinya kekosongan kekuasaan. Raja-raja Majapahit. Raja-raja Majapahit yaitu yang pertama ada Raden Wijaya pada kekuasaannya yaitu 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua ada Jayanegara dari 1309 sampai 1328 Masehi. Lalu ada Tribuana Tunggadewi dari 1328 sampai 1350 Masehi. Lalu ada Hayam Wuruk dari 1350 Masehi sampai 1389 Masehi.